Satu orang biasa baru hubung di grup ini. Siap. Oke, sip. Ya. Kalau dari samping udah kelihatan, dari depan kelihatan. Oke. Gubernur Papua Lukas NMB akan pulang ke Indonesia Papua pada awal Juli 2021 mendatang, setelah beberapa waktu lamanya melakukan pengobatan di Singapura. Hal ini disampaikan juru bicara Gubernur Muhammad Rifai Darus saat melakukan konferensi pers bersama para jurnalis di Main Hall Kantor Gubernur Dok 2 Jayapura pada Jumat 25 Juni 2021. Kata Rifai Darus, berhubung kondisi kesehatan Gubernur Lukas yang semakin membaik, maka awal Juli ini beliau sudah bisa pulang ke Papua. Sabar. Ini Mati. Sobat sekalian, terima kasih memenuhi undangan kami pada siang hari ini. Semalam sekitar jam 8 waktu Indonesia Timur, saya berkomunikasi dengan Pak Gubernur Papua, Pak Lukas NMB. Puji syukur, alhamdulillah, perubahan kesehatan beliau sangat luar biasa. Dan dalam komunikasi video call itu, suara beliau sangat jelas seperti sedia kala. Ini sesuatu yang menggembirakan, sehingga tinggal beberapa hari saja beliau di Singapura. Nah, pada kesempatan siang hari ini saya akan membacakan beberapa pernyataan Pak Gubernur yang perlu didapatkan informasi oleh seluruh publik, rakyat Papua dan juga rakyat Indonesia terkait dengan kondisi Papua kekinian dan kesehatan beliau. Yang pertama, saya ingin sampaikan bahwa kondisi kesehatan Gubernur Papua, Bapak Lukas NMB, semakin membaik. Bapak Gubernur berterima kasih kepada seluruh rakyat Papua atas segala doa dan dukungan yang tidak hentinya diberikan kepada beliau sampai pada hari ini. Yang kedua, berhubung kondisi kesehatan yang semakin membaik tersebut, telah direncanakan kepulangan Bapak Lukas NMB ke tanah air pada awal Juli 2021. Awal bulan depan beliau sudah kembali ke tanah air. Yang ketiga, Gubernur Papua Bapak Lukas NMB berpesan kepada seluruh pejabat di pemerintahan Provinsi Papua untuk mengutamakan integritasnya dalam menjalankan pekerjaan. Sekali lagi, mengutamakan integritasnya dalam menjalankan pekerjaan. Selain itu, beliau menekankan bahwa koordinasi yang sistematis juga perlu dimaksimalkan pada setiap level pejabat di pemerintahan Provinsi Papua, serta komunikasi yang efektif juga hendaknya dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang keempat, Gubernur Papua Bapak Lukas NMB kembali mengingatkan agar publik dan para elit di Papua tidak terlalu gaduh membahas pengisian kursi wakil gubernur Papua. Gubernur meminta agar kita semua menghormati adat yang berlaku hingga 40 hari duka almarhum Bapak Clementinal terlewati. Yang kelima, Bapak Lukas NMB meminta kepada rakyat Papua untuk selalu taat pada protokol kesehatan. Ini penting. Kondisi penyebaran virus COVID-19 kembali meningkat di sejumlah daerah. Terlebih lagi, kami dapat informasi yang didapatkan dari Satgas COVID-19 Provinsi Papua yang menyatakan bahwa ada indikasi varian baru COVID-19 Delta atau gen B1617 telah masuk di Papua. Mari semua bersama-sama kita mendisiplinkan diri dan senantiasa saling mengingatkan. Yang keenam, saya kira ini yang ditunggu-tunggu banyak pihak. Hingga hari ini perlu ditegaskan bahwa Bapak Lukas NMB masih aktif sebagai Kepala Daerah Provinsi Papua. Gubernur Papua menyayangkan adanya surat Mendagri melalui Dirjen Otda tanggal 24 Juni 2021 tentang penunjukan PLH Gubernur Papua. Selain itu, kami melihat adanya indikasi maladministrasi yang terjadi, sebab penunjukan tersebut tidak melalui prosedur dan mekanisme yang benar.
Berdasarkan Surat Mendagri nomor 857.2590/SJ tanggal 23 April 2021 disebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintah tetap melalui koordinasi kepada Gubernur Papua. Namun, praktek kemarin memperlihatkan bahwa ketentuan yang mewajibkan adanya koordinasi kepada Bapak Lukas NMB diacuhkan dan tidak digunakan. Yang ketujuh, berdasarkan pada poin ke-6, maka dalam waktu dekat Gubernur Papua Bapak Lukas NMB akan melaporkan dugaan maladministrasi ini kepada Presiden Republik Indonesia dan juga akan memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat Papua. Sehubungan dengan itu, masyarakat Papua diminta untuk tetap bijak dalam menerima dan menyaring segala bentuk informasi yang keliru berkaitan dengan Gubernur Lukas NMB. Gubernur meminta agar rakyat Papua tidak terprovokasi atas isu apapun. Kita jaga keamanan tanah Papua ini bersama-sama dan mari hindari segala aktivitas yang bersifat destruktif dan inkonstitusional. Papua adalah tanah yang penuh damai sebab kasih menyertai kita semua. Demikian 7 poin pernyataan Pak Gubernur yang saya sadur dan saya sampaikan kepada seluruh publik dan masyarakat Papua serta masyarakat Indonesia. Terima kasih. Pernyataan MRD kepada wartawan atas kondisi kesehatan Gubernur Lukas yang sudah membaik karena saat melakukan video call dengan Gubernur Papua Lukas NMB pada Kamis malam pukul 20 waktu Indonesia Timur, terlihat wajah Gubernur Lukas yang segar seperti sedia kala. Juru bicara Gubernur Papua Muhammad Rifai Darus menyampaikan, Gubernur Lukas NMB sangat berterima kasih kepada seluruh rakyat Papua atas segala doa dan dukungan yang tidak hentinya diberikan kepada beliau. Selain itu, Gubernur berpesan kepada pejabat di pemerintahan Provinsi Papua untuk mengutamakan integritasnya dalam menjalankan pekerjaan. Juga koordinasi yang sistematis harus diutamakan pada setiap level pejabat dan komunikasi yang efektif hendaknya dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tentang perkembangan Provinsi Papua termasuk ke Dari Jayapura, Papua, Tim Liputan Papua News. orang bom di grup. Oke, sip. Ya.